Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel PhD Journey in Australia. Seperti janji saya sebelumnya, saya akan membahas tentang pengalaman saya kuliah S2 dan S3 di Australia tanpa IELTS. Tapi sebelum itu, teman-teman boleh like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi penting terkait studi di Australia. Nah teman-teman, mungkin kalian bertanya-tanya, kok bisa sih ada yang studi di Australia itu tanpa IELTS? Gimana ceritanya? Nah, jadi ini pengalaman pribadi saya, teman-teman, yang saya ceritakan. Jadi kasusnya mungkin akan beda dengan teman-teman yang mungkin sebelumnya belum pernah ada pengalaman untuk tinggal di Australia sebelum kalian memutuskan untuk S2 kah atau S3 di sini. Ya, jadi kembali ke pertanyaannya, kok bisa? Jadi saya mau cerita tentang pengalaman S2 saya dulu sebelum ke S3 yang sekarang saya lagi jalani ini. Jadi saya itu S2 dulu di University of Adelaide itu pada tahun 2015 sampai 2017 melalui beasiswa LPDP. Nah, di akhir 2014 itu saya daftar ke kampus ini, The University of Adelaide di Australia Selatan itu. Nah, kebetulan pada waktu itu saya masih terikat komitmen kerja dengan Departemen Pendidikan Australia Barat. Jadi saya waktu itu jadi salah satu dari 4 pemuda di Indonesia yang menjadi language assistant atau pendamping, semacam guru pendamping di beberapa sekolah yang ada di Western Australia. Jadi selama 1 tahun itu saya membantu guru-guru di beberapa tempat di Australia Barat itu untuk mengajarkan dan mempromosikan bahasa dan budaya Indonesia. Jadi singkat cerita, di bulan terakhir pada waktu itu bulan Desember 2014 itu informasi tentang beasiswa LPDP ini sampai ke telinga saya. Ini kan saya excited sekali kan. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk daftar beasiswa LPDP ini. Padahal waktu itu saya masih terikat kerja dengan Departemen Pendidikan Australia Barat yang bekerja sama waktu itu dengan Balai Bahasa Perth. Nah, singkat cerita, saya daftar ke Uni of Adelaide itu. Saya ikuti semua persyaratannya, saya siapkan semua berkas-berkasnya, dan singkat cerita, saya kumpulkan semua berkas-berkas yang diminta itu tanpa IELTS. Jadi pada waktu itu yang saya punya itu adalah TOEFL, itu pun TOEFL ITP, which is yang kalau kita tahu TOEFL ITP itu kan hanya berlaku di institusi-institusi dalam negeri. Itu tidak dikenali, tidak di-recognize sama institusi pendidikan di luar negeri. Nah, tetapi di pikiran saya waktu itu nothing to lose lah. Jadi saya nggak bakal rugi apa-apa. Kalaupun misalnya saya diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, ya berarti mungkin rezeki saya di tempat lain. Nah, di pikiran saya waktu itu ya seperti itu. Nah, saya daftar dan singkat cerita saya diterima di kampus itu. Saya dapat letter of offer yang sifatnya unconditional. Nah, kemudian saya berproseslah di LPDP. Singkat cerita, saya diterima, saya menjadi salah satu awardee, dan saya mulai studi saya di, kalau saya tidak salah, bulan Maret atau April 2015, selesai 2017. Nah, di kemudian hari saya coba telusuri, karena saya masih menyimpan rasa penasaran itu kan, kenapa saya bisa diterima di kampus itu tanpa IELTS, padahal kan yang kalau kita tahu IELTS itu menjadi barang wajib, istilahnya begitu ya, kalau kita mau studi di Australia atau di negara-negara lain yang bahasa pengantar institusinya itu bahasa Inggris. Jadi saya telusuri di webnya. Nah, saya kemudian menemukan sebuah klausul yang mengatakan bahwa dalam kasus-kasus tertentu, in individual cases, mereka bilang mereka bisa memilih bukti, mereka bisa
mereka bisa mempertimbangkan bukti-bukti kemampuan bahasa Inggris lain di luar yang dimintakan, misalnya IELTS atau TOEFL yang sifatnya IBT, atau misalnya Pearson atau apalah yang lain kan. Sekarang kan banyak sekali sertifikat-sertifikat bahasa Inggris yang diakui dan diterima selama dia terakreditasi. Nah, jadi sepertinya waktu itu saya masuk dalam kategori individual cases. Mungkin komitmen kerja saya ya waktu itu saya masih berkomitmen, mungkin itu menjadi salah satu pertimbangan mereka. Dan hal lain yang kemudian saya telusuri itu, nah ternyata pada waktu 2015 itu kampus-kampus di Australia termasuk Uni of Adelaide itu memang sedang mencoba untuk menarik sebanyak mungkin mahasiswa internasional. Apalagi kan waktu itu kan LPDP kan lagi booming-boomingnya kan. Jadi mereka melonggarkan persyaratan bahasa. Nah, jadi sepertinya itu yang menjadi salah satu pertimbangan mereka. Jadi mereka tidak terlalu melihat, mereka tidak terlalu strict atau sangat ketat melihat bahwa ini harus IELTS dan angka skor sekian, band sekian. Jadi pada waktu itu mereka sedang mengattract atau mencoba untuk menarik sebanyak mungkin mahasiswa-mahasiswa asing termasuk Indonesia untuk kuliah di kampus mereka. Dan betul pada waktu itu tiap tahun itu jumlah mahasiswa internasional dari Indonesia itu, kalau dari pengalaman saya itu semakin banyak. Dan singkatnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau di waktu itu ya, karena ada semacam sedikit pelonggaran untuk persyaratan bahasa ya. Jadi itu pengalaman pertama saya studi master di Australia tanpa IELTS. Yang kedua, nah sekarang yang sedang saya jalani ini, saya sedang S3 di University of New England. Jadi bagi teman-teman mungkin yang belum menonton konten saya sebelumnya, silahkan dilihat di konten saya sebelumnya terkait persiapan studi di Australia ya, khususnya teman-teman yang lagi yang mau mencari keberuntungannya untuk S3 di sini juga. Nah, sekarang saya mau cerita tentang pengalaman saya S3 di sini tanpa IELTS. Nah, jadi sebenarnya prinsip saya sama teman-teman pada awalnya waktu saya daftar di University of New England itu. Prinsip saya selalu begitu. Jadi ini sebenarnya salah satu sifat yang saya bawa dari dulu. Kalau saya mau daftar apapun itu, prinsip saya hanya itu, nothing to lose. Jadi saya tidak down duluan ketika saya melihat bahwa saya tidak memenuhi persyaratan, apakah IELTS-nya ataukah ijazahnya mungkin yang standar IPK yang mereka tetapkan itu saya jauh di bawahnya. Jadi saya tidak down duluan. Jadi saya tidak melihat itu sebagai sebuah halangan bagi saya untuk mendaftar. Karena di benak saya itu, bagi saya IELTS itu bukan satu-satunya hal yang menentukan kita itu bisa diterima di kampus mana yang kita mau tuju kan. Jadi singkat cerita, 2022 saya lupa bulan berapa, jadi saya mulai berproses karena saya menemukan informasi tentang kampus ini tuh selain saya browsing, jadi saya juga ada beberapa kawan, ada kolega di kampus yang alumni UNE. Jadi singkat cerita saya telusuri info-info apa yang dibutuhkan kalau mau daftar PhD atau higher degree student di sini. Jadi saya telusuri, singkat cerita mereka juga menentukan IELTS juga. Waktu itu kalau saya tidak salah 6,5. Jadi 6,5 ini standar sebenarnya ya kalau mau diterima di institusi-institusi pendidikan di Australia. Dan beberapa dokumen-dokumen lain yang harus di-upload, termasuk research proposal yang saya bahas di konten sebelumnya. Nah,
apakah itu membuat saya mau down atau mau berhenti mengejar kemungkinan saya untuk kuliah di situ? Tidak. Jadi saya pakai prinsip tadi ya, nothing tulus, upload saja semua yang dibutuhkan. Kalaupun misalnya nanti kampus merasa bahwa mereka masih butuh dokumen lain atau informasi lain tentang saya, setelah saya upload itu masuk ke bagian international office-nya, mungkin mereka akan kontak saya melalui email. Saya minta ini, saya minta itu, A, B, C, D. Nah, saya akan jelaskan saja, saya akan kasih saja apa yang saya punya kan. Kalau itu sifatnya dokumen ya saya akan upload. Kalau sifatnya informasi ya saya akan tuliskan di badan email. Di badan emailnya seperti ini kondisi saya. Nah, tapi ajaibnya, nah ini saya pakai kata ajaib ini. Jadi ajaibnya, saya itu lagi-lagi mendapatkan LOA unconditional tanpa syarat ya, unconditional tanpa syarat untuk kuliah di situ. Padahal saya tidak punya IELTS. Jadi nanti itu saya punya skor IELTS itu nanti jauh-jauh hari setelah saya daftar atau saya diterima di kampus UNI ini. Nah, itu pun sebenarnya hanya untuk mengukur kemampuan bahasa. Saya sebenarnya kan penasaran kan, selama ini saya diterima termasuk yang terakhir ini di UNI ini saya diterima tanpa IELTS ya. Kemudian kan saya penasaran lah, sebenarnya IELTS saya sebenarnya berapa sih ya. Terus ya jadi ajaibnya seperti itu. Saya diterima dengan LOA unconditional. Terus saya telusuri juga. Saya telusuri sebenarnya ada apa sih di UNI ini kok tidak mempersyaratkan IELTS, padahal kan atau skor-skor bahasa tertentu, sertifikat bahasa tertentu, padahal kan ini higher degree research. Ini membutuhkan penulisan disertasi, membutuhkan waktu yang panjang, membutuhkan banyak komunikasi dalam bahasa Inggris, apakah itu dengan supervisor ataukah head of school atau siapapun. Ini kan membutuhkan kemampuan atau skill bahasa yang mungkin di atas rata-rata ya. Nah, jadi saya telusuri lagi, saya temukan beberapa fakta. Jadi ada beberapa klausul yang mereka tetapkan itu sebagai kebijakan kampus selain IELTS dan TOEFL. Ya, jadi ada IELTS, ada TOEFL, TOEFL IBT, Pearson, kemudian Duolingo dan lain-lain. Jadi semua sertifikat bahasa ini pada dasarnya bisa diterima selama dia dituliskan dalam kebijakan kampus. Ini di kampus manapun. Nah, saya temukan juga klausul. Nah, ternyata sertifikat bahasa Inggris tadi ini itu bisa digantikan dengan kondisi-kondisi yang lain. Nah, salah satunya misalnya apa? Jadi hasil penelusuran saya itu misalnya begini. English is the applicant's first language. Jadi bahasa Inggris itu bahasa pertama kalian sebagai aplikan. Ya, jadi kalau misalnya kalian masuk ke dalam kategori itu, maka IELTS dan sertifikat bahasa lain itu tidak wajib. Ya, kemudian misalnya yang bisa menggantikan yang kedua itu misalnya kalian itu punya pengalaman studi di institusi Australia selama minimal 1 tahun dengan hasil yang memuaskan. Nah, jadi sertifikat bahasa ini tadi bisa dikecualikan. Kemudian tapi jangan lupa bahwa medium of instruction yang kedua tadi ini, medium of instructionnya itu adalah bahasa Inggris ya, dan hasilnya memuaskan ya. Kemudian yang ketiga, English for academic purpose atau bahasa Inggris dengan tujuan-tujuan tertentu. Anda misalnya studi, Anda belajar memperkaya bahasa Inggris Anda di kampus tujuan Anda itu. Jadi biasanya kampus-kampus yang ada itu menyiapkan layanan pengayaan bahasa Inggris sebelum Anda betul-betul masuk terdaftar sebagai mahasiswa, apakah master atau PhD di kampus tersebut. Jadi mereka menyediakan fasilitas itu, servis itu
Kemudian Anda misalnya belajar bahasa Inggris selama kurun waktu tertentu. Setelah Anda lulus di situ, ya Anda bisa mendaftar ke kampus itu tanpa sertifikat bahasa Inggris. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada yang diistilahkan dengan exceptional circumstances, atau dalam kasus-kasus yang luar biasa, jadi di luar yang biasa mereka temukan, jadi mereka mempertimbangkan hal-hal lain. Mereka mungkin melihat track record, mereka mungkin melihat S2-nya dulu di mana. Jadi misalnya kalau kalian S3 kan, mereka akan lihat, oh sebenarnya dia ini dulu kuliahnya di mana, S2-nya di mana, apakah dengan by research dan seterusnya. Dan saya merasa, ini hanya dugaan saya ya, karena saya tidak pernah menanyakan setelah itu sebenarnya saya masuk kategori yang mana. Tapi yang jelas saya bukan masuk kategori pendaftar yang mengupload sertifikat bahasa, karena saya tidak punya waktu itu. Jadi saya rasa saya masuk dalam kategori exceptional circumstances ini. Mungkin mereka mempertimbangkan pengalaman kerja saya selama setahun dulu di 2014 itu sebagai language assistant. Mungkin mereka melihat track record penelitian saya, tesis saya, karena saya di Uni of Adelaide dulu itu, saya di 6 bulan terakhir itu melakukan mini research, dan alhamdulillah saya selesaikan mini research itu, dan saya rasa hal-hal itu yang mereka pertimbangkan sehingga saya masuk dalam kategori di mana track record saya itu kemudian didiskusikan oleh pihak head of school bersama dengan jajaran-jajaran di tingkat fakultas, sehingga mereka merasa bahwa si aplikan ini layak dikasih, ya kasih sajalah begitu kan, mungkin seperti itu pertimbangannya waktu itu. Nah, sampai di sini saya mau bilang seperti ini teman-teman. Jadi kalau kalian misalnya belum punya IELTS atau masih dalam proses untuk belajar, atau mungkin dalam proses mau tes IELTS, jadi coba kalian telusuri dulu di kampus-kampus yang kalian mau tuju, adakah alternatif lain yang kalian bisa jajaki, ya, apakah kalian masuk dalam salah satu kategori yang ada di situ. Kalau misalnya kalian belum punya IELTS, tapi kalau kalian punya IELTS, silahkan di upload saja. Ya, kalaupun misalnya masih di bawah standar yang mereka tetapkan, tidak apa-apa, upload saja. Jadi yang sering saya sampaikan itu, kalau ada teman-teman yang tanya, jangan jadikan skormu yang di bawah standar mereka itu menjadi penghalang bagi kamu untuk mendaftar di kampus itu. Daftar saja. Apakah kalian mau daftar di sponsor beasiswanya misalnya di LPDP, BPI, kalau kalian dosen, silahkan upload saja. Jadi saya rasa IELTS itu, TOEFL, IBT itu dan lain-lain itu bukan salah satunya penentu kelulusan kalian. Jadi mungkin prinsip nothing tulus ini juga mungkin bisa sangat bermanfaat bagi teman-teman kalau kalian mau daftar apapun. Jadi kalian itu tidak akan kehilangan apa-apa. Jadi coba saja. Kalaupun misalnya institusi yang kalian tuju itu masih membutuhkan info-info lain tentang Anda, nah mereka itu akan mintakan. Nah, jadi kembali lagi, silakan telusuri dulu kira-kira di kategori mana kalian termasuk. Siapa tahu mungkin kalian ada pengalaman bekerja di negara-negara yang berbahasa Inggris, atau mungkin kalian pernah ikut short course atau pernah ikut magang di negara-negara tertentu yang pakai bahasa Inggris. Sertifikatnya itu upload saja. Jadi jangan takut misalnya dengan ini ketat aturannya, jangan seperti itu. Jadi kalau kalian sudah membangun niat yang baik, saya rasa akan ada saja jalan untuk diterima di kampus yang kalian mau tuju. Ya, jadi teman-teman, untuk konten kali ini hanya itu yang saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan pembahasan lain di konten-konten selanjutnya.
Ya, jadi sebelum selesai, ya bagi kalian yang belum nonton konten saya sebelumnya, silahkan dilihat di sini. Silahkan nonton dari awal sampai akhir, karena saya di situ menceritakan ada pengalaman-pengalaman lain yang mungkin akan relevan dengan proses pencarian studi kalian ya. Ya, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.